Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Maulida dari Program Studi Bahasa Asing Terapan Universitas Diponegoro 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manusia sebagai Khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi. Dalam ajaran Islam, manusia memiliki kedudukan yang sangat istimewa dibandingkan makhluk lainnya. Salah satu bentuk keistimewaan itu adalah peran manusia sebagai khalifah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa Dia akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab besar untuk memelihara, mengelola, dan memakmurkan bumi sesuai dengan nilai-nilai ilahi. Namun, di zaman modern ini, banyak manusia yang lupa akan peran tersebut dan lebih menuruti hawa nafsu serta kepentingan pribadi. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami kembali makna kekhalifahan agar bisa menyeimbangkan antara dunia dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hal yang mau aku bahas di sini itu ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai khalifatu fil al-ard. Yang kedua, apa tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan nilai khalifah dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud manusia sebagai khalifatullah fil al-ard? Istilah khalifah fil al-ard secara harfiah berarti wakil atau pengganti Allah di muka bumi. Manusia diciptakan untuk beribadah dan tunduk kepadanya. Setiap manusia sejatinya adalah khalifah yang memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan juga hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Dalam Al-Quran, kata khalifah sendiri disebutkan sebanyak 9 kali yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan ini. Manusia bukan diciptakan untuk berkuasa secara mutlak, tetapi juga menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjaga, mengatur, dan memelihara bumi sesuai dengan kehendaknya. Selain itu, manusia juga diberikan akal, hati, dan kehendak supaya mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Apa tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi? Sebagai khalifah, manusia memiliki 3 tanggung jawab utama, yaitu yang pertama terhadap Allah dengan menaati seluruh perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua terhadap sesama manusia, yaitu dengan menegakkan keadilan, menolong sesama, menghormati hak orang lain, dan menjauhi kezaliman. Dan yang ketiga terhadap alam, yaitu menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak bumi, serta menggunakan sumber daya alam dengan penuh kesadaran. Ketiga tanggung jawab ini saling berkaitan. Kalau salah satunya terabaikan, maka keseimbangan hidup juga akan terganggu. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan akal dan ilmunya untuk kebaikan bersama, bukan malah menimbulkan keserakahan dan kerusakan pada alam. Bagaimana penerapan nilai kekhalifahan dalam kehidupan sehari-hari? Nilai kekhalifahan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan pribadi dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta menjadi pribadi yang lebih jujur, disiplin, dan amanah. Terus juga di dalam kehidupan sosial itu dengan bersikap adil terhadap sesama, menghormati perbedaan, dan menebar manfaat bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga dalam menjaga lingkungan, dengan tidak menebang pohon sembarangan, menghemat energi, dan mengurangi perilaku konsumtif atau boros. Jika nilai-nilai ini diterapkan, maka manusia bukan hanya sukses secara duniawi, tapi juga mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah melaksanakan amanahnya sebagai khalifah di bumi, seperti apa yang diperintahkan olehnya. Sebagai penutup, bisa saya simpulkan bahwa manusia sebagai khalifatullah fil al-ard memiliki kedudukan yang sangat mulia. Allah memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga dan memakmurkan bumi dengan penuh tanggung jawab.
menegakkan keadilan, serta meneladani sifat-sifat Allah seperti kasih sayang dan kebijaksanaan. Kalau nilai kekhalifahan ini diterapkan dalam kehidupan sosial, pendidikan maupun lingkungan, maka akan tercipta kehidupan yang seimbang dan membawa keberkahan bagi semua makhluk. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.